apa kabar? Balik lagi di podcast Boomcast hari ini dan kita udah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Hari ini adalah Sheila M. Pangky. Boleh kasih tepuk tangan yang sangat luar biasa. Apa kabar Kak Sheila? Alhamdulillah baik. Ini M-nya tuh apa ini? Manis ya? Oh bukan. Punya anak loh kok di anu aja ya. M-nya itu dari Martalia. Martalia. Tapi emang sering disingkat gitu ya Kak Sheila? Ya, sering disingkat daripada kepanjangan, tapi orang lebih kenal Sheila Pangky aja kan sebenarnya. Oke. Oh, nama panggungnya gitu ya emang ya. Iya. Nama teman-teman yang kenal sama Kak Sheila gitu ya. Iya. Tapi panggilnya Kak Sheila nggak apa-apa ya. Oke, Kak Sheila selamat datang di Boomcast ya. Terima kasih sudah datang hari ini jauh-jauh dari Ketintang. Panas-panas ya, luar biasa loh ya. Ini kalau ngelihat Kak Sheila sendiri juga wow, auranya kelihatan HR banget ya. Sangat berwibawa sekali nih Boomcast ya. Luar biasa. Ini kayak serasa kayak Habib hari ini lagi di interview kerja ya. Jadi CV saya gimana Bu? Sudah dilihat, sudah di-review? Sering gitu ya berarti kayak? Enggak juga. Enggak juga ya. Enggak juga. Tapi ini nggak sih apa namanya sering merasa apa ya? Ini adalah sebuah tantangan sih jadi HR itu gitu. Ya, ini suatu tantangan baru. Walaupun sebenarnya sudah ada experience di sana, tapi masuk ke dunia baru, belajar baru, hal-hal baru juga. Jadi tantangan untuk experience barunya juga jadi lebih ada gitu. Oh berarti ini hal yang bukan yang baru banget ya kayak? Iya. Tapi ngobrolin soal tahun 2023, apa yang membuat Kak Sheila sendiri merasa bahwa tahun baru the new Sheila gitu? Apa nih? Momennya pas banget ya. Pas banget benar. The new Sheila always be better person sih, dan kita secara pribadi pengennya jadi jauh lebih baik lagi, baik dari sisi karir, keluarga ataupun profesi apapun kita, entah itu di perusahaan ataupun kita secara mandiri. Oke. Oh, I see. Wow, ini fun fact-nya Kak Sheila ini luar biasa banget ya. Karena ini meniti karirnya juga lumayan, sangat panjang banget ya. Start kuliah asalnya dari kota Surabaya Kak Sheila sendiri ya. Lulusan dari Universitas Erlangga S1 dan S2. Tadi Habib juga sempat ngobrol sama Kak Sheila sendiri. Lulusannya di S1-nya adalah Ekonomi Pembangunan. Iya. Dan S2-nya adalah Manajemen. Wow, sangat menghitung sekali ya kuliahnya ya. Suka hitung-hitungan ya kayak berarti ya? Suka ya? Waduh, matematikanya berarti nggak pernah dapat nilai 40 ya? Alhamdulillah nggak pernah ya? Aduh, itu 40 menurut Habib adalah nilai yang paling bagus ya selama ini ya, selama sekolah ya. Matematika itu asik loh. Iya, bener asik banget. Kenapa Kak kok bilang asik? Asik karena semuanya bisa dilogikain. Oh iya bener. Alhamdulillah ya Allah. Semoga jadi asik beneran ya. Tapi ini juga kalau ngelihat dari pengalaman kerja sendiri ya, start dari grup worksite specialist gitu kan di PT Asuransi Sinarmas di tahun 2014. Yep. And then supervisor project sales di Platinum Ceramics Industry dari tahun 2015 juga. Yep. Nah, pada akhirnya juga ini masuk ke dunia HR. Ini sebagai staff Human Research Development di Citra Konsultan. Itu startnya dari tahun berapa Kak? 2016 ya, mungkin 2015 akhir ke 2016 ya. Oke, sampai karena awalnya kita aku ini freelance, kemudian diajak ikut bergabung di sana, sampai memutuskan resign karena hamil. Oh, akhirnya memilih untuk yaudah stay aja jadi ibu yang lagi hamil dulu gitu ya. In condition karena dituntut untuk benar-benar bed rest kan. Oke. Itu lagi berapa bulan Kak? Baru tahu hamil setelah 3 bulan soalnya. Oh luar biasa ya. baru ngecek ya berarti ya. Oke. Ini juga ternyata Kak Sheila sendiri pernah menjadi manajer, general manager dan director di MS Glow. Startnya di tahun 2018 sampai pada akhirnya sekarang lagi berada di Chief Human Resource di J99 Corp Jakarta gitu kan, yang dimana di Boomcast The Movement hari ini kita kedatangan Kak Sheila yang sangat luar biasa, experience-nya udah banyak banget ya, karena bisa dibilang ini adalah hal yang sangat luar biasa ketemu Kak Sheila hari ini. Terima kasih sekali lagi sudah datang gitu kan. Tapi kalau ngomongin soal The Movement ini ya, sebagai wanita karir yang dimana Kak Sheila tadi bilang bahwa sudah punya anak gitu kan, mungkin bagi orang-orang merasa bahwa kok jadi ibu harusnya cukup di rumah aja gitu kan. Tapi Kak Sheila sendiri juga kayaknya kadang ke Jakarta, kadang ke Surabaya, kadang ke Malang gitu kan. Tapi Kak Sheila sempat kepikiran nggak? Maksudnya punya impian dulu kepengen
mungkin aku pengen kerjanya nggak cuman stay di kantor doang, buka laptop gitu kan, 9 to 5 misalnya gitu. Pernah punya impian yang kayak gitu nggak? Dari awal aku memutuskan kuliah itu memang tidak pernah berencana untuk stay at home. Jadi ketika memutuskan kuliah, kerja itu pun juga kalau pilih kerjaan sebenarnya let it flow aja. Oke. Tapi kondisi membawa ke pekerjaan-pekerjaan sebelumnya nih. Oke. Kalau sekarang tanya dulu kepikiran nggak sih? Sebenarnya sudah kepikiran, tapi menikmati setiap fase aja. Ada masanya di mana aku kerja 9 to 5, tapi ada masa juga yang nggak ada jam kerjanya. Oke. Jadi yang serandom itu pun juga pernah. Semuanya bisa, selama kita bisa manage aja, nggak ada, so far so good aja sih. Oke, berarti memang dari awal startnya memang ya udah let it flow aja gitu ya berarti ya. Tapi kalau ngomongin soal stigma masyarakat yang beranggapan bahwa kayaknya Kak Sela ini harusnya ngurus anak aja deh gitu. I mean kayak banyak kan orang-orang yang merasa bahwa melihat wanita karir yang for now ya, kalau menurut Habib adalah mungkin kayak kok itu ibunya nggak pernah gendong anaknya sih, kok nggak pernah ngurusin anaknya. Pernah nggak Kak Sela sendiri dapat stigma seperti itu? Dulu banget awal-awal sering ya. Apalagi kita hidup di lingkungan yang ya mostly akan beranggapan seperti itu, di mana seorang perempuan itu harus ketika dia sudah menikah stay at home, jadi ibu rumah tangga, ngurus rumah, ngurus anak. Sebenarnya itu kan hanya stigma. Karena sekali lagi setiap rumah tangga, setiap kehidupan seseorang itu atas kesepakatan kedua belah pihak. Oh, I see. Bagaimana kita memilih untuk menjadi keluarga yang ya saling menghormati aja dengan kehidupan kita masing-masing gitu. Oke. Tapi berarti kurang lebih pernah dapat stigma seperti itu atau pernah selentingan aja nih misalnya? Pernah bahkan dari keluarga terdekat sempat ada awalnya, tapi untungnya dari ibu dan dari suami tidak pernah mempermasalahkan itu, dan memang justru mereka menjadi pembela terdepan untuk stigma-stigma itu. Tapi dari Kak Sela sendiri sebenarnya kalau misalnya nih dari orang-orang merasa bahwa pernah mendapatkan hal itu nih dari Kak Sela sendiri, solusinya harusnya seperti apa sih? Mungkin orang-orang kan tidak seberani Kak Sela yang akhirnya memilih untuk yuk kita ngobrol aja nih, kita enaknya gimana gitu kan. Tapi mungkin untuk sebagian orang merasa bahwa takut nih ketika dapat stigma seperti itu, omongan seperti itu dari orang lain. Kalau dari Kak Sela sendiri, solusinya apa nih buat orang-orang itu? Sebenarnya kuncinya itu dari support system terdekat kita ya. Jadi yang pertama dari keluarga terdekat kita. Kalau saya sudah menikah itu dari suami saya. Dimana suami saya yang pastinya ketika saya memulai karir pasti sudah mengizinkan dong. Dan di awal sebelum kita menikah pun juga kita sudah membicarakan itu. Nanti ya kalau sudah menikah nanti kita bakal seperti apa? Apakah aku bakal diizinkan untuk bekerja atau tidak, atau tuntutan-tuntutan seperti apa yang diharapkan dari seorang suami ke istrinya. Nah, dari awal aku sudah membuat itu clear dan suami pun sudah mengizinkan. Jadi harapannya tidak ada yang berubah secara signifikan sebelum menikah dan setelah nikah. Ya, Sela still be Sela yang punya aktivitas, punya kehidupan, punya karir, punya mimpi juga. Begitu juga dengan suami. Untuk kehidupan di rumah ya kembali lagi, ketika kita sudah di rumah kembali menjadi seorang istri, intinya kita saling menghormati dan menjaga. Tapi memang itu benar-benar harus ada support besar sih dari circle terdekat kita. Mungkin dari orang tua, mertua itu sangat berpengaruh. Khususnya dari keluarga berarti Mbak ya? Oke. Tapi kalau dari Kak Sela sendiri melihat orang-orang ini kan merasa bahwa dikit-dikit ya netizen zaman sekarang gitu kan, dikit-dikit apa-apa dikomenin gitu kan. Oh jelas ya, sering ya dapat gitu ya berarti. Sering. Hari-hari ya seperti itu kayaknya ya. Tapi ini yang mendorong Kak Sela sendiri untuk pada akhirnya memilih menjadi wanita karir nih. Yang akhirnya aku yakin nih walaupun nantinya aku sudah menikah gitu kan, dan sekarang sudah menikah dan alhamdulillah dikaruniai seorang anak gitu kan, yang akhirnya Kak Sela sendiri masih moving forward untuk
aku akan menjalankan apa yang menjadi tugasku sebagai orang yang bekerja di sebuah perusahaan, dan aku akan mengerjakan apa yang menjadi pekerjaanku sebagai seorang ibu. Apa yang membuat Kak Sela sendiri akhirnya berkeinginan untuk ya aku jalanin aja gitu. Sekarang gue tanya, netizen itu berpengaruh nggak sama hidup kita? Enggak. So, kita sudah punya mimpi, kita punya rencana, kita punya orang-orang yang kita sayangin, yang paham dengan harapan kita, yang senang dengan apa yang kita lakukan sebenarnya. Baik itu dari sisi keluarga, anak, sebenarnya balik lagi, selama kita bisa memanage itu semua, nggak ada masalah sih, karena hidup kita juga nggak numpang di mulut netizen juga kan sebenarnya. Benar. Itu yang mereka juga nggak kasih kita makan juga loh sebenarnya. Setuju. Mereka nggak kasih rumah juga ya Kak ya. Ember ya. Luar biasa. Tapi apa yang membuat Kak Sela akhirnya berani untuk ya udah aku akan melanjutkan menjadi wanita karir? Aku nggak mau dibatasin sih, lebih tepatnya. Jadi kalau memang hanya karena kata netizen, ya aku selemah itu berarti kan. Dan aku harap setiap wanita itu juga punya mimpinya mereka masing-masing loh sebenarnya, gitu kan. Begitu juga dengan aku, begitu juga dengan suamiku juga. Kalau dari sisi aku sendiri, aku pengen 5-10 tahun ke depan aku udah punya mimpi apa. Kan kita sendiri yang menentukan. Setuju. Dan yang mewujudkan kita sendiri. Jadi jangan sampai itu menghalangi kita untuk maju ke depan. Itu aja sih. Kalau wow, ini luar biasa ya. Berarti apa yang kita impikan itu bener sih. Kita yang harusnya memang menjalankan semuanya gitu kan. Tapi dari perjalanannya Kak Sela sebagai wanita karir, pasti jelas ada tantangan di situ. Oh, pasti. Wah, sangat luar biasa ya tantangannya ya. Apa yang menurut Kak Sela sendiri tantangan ini yang akan selalu akan aku ingat nih? Masalah pembagian waktu sih, ketika aku ada di MS dari 2018 sampai 2022 kemarin. Itu memang benar-benar waktuku tersita cukup banyak di dunia kerja. Tapi sebenarnya ini pun juga sudah dikomunikasikan kan dengan suami, jadi nggak ada masalah dari sisi suami. Tapi dari sisi aku personal, waktu yang aku habiskan dengan anakku pasti tersita. Aku tidak bisa seleluasa itu untuk mengatur waktuku sendiri juga. Bahkan ada masa di mana 1 bulan aku bisa ketemu anakku cuma palingnya nggak sampai 1 minggu. Wow, itu lagi ke mana Kak? Ada kerjaan yang memang menuntut kita untuk keliling. Karena salah satu kerjaanku dulu memang sering keliling Indonesia juga gitu loh. Jadi memang banyak banget di luar kota, di luar negeri gitu juga. Oke. Ini berarti apa ya? Dari tantangannya adalah dari segi waktu ya berarti kayak? Waktu. Jadi beberapa orang berpikir bahwa kamu melewatkan waktu atau golden age sama anakmu. Tapi ketika aku punya waktu 3 sampai 1 minggu di rumah, itu aku membalas itu semua. Jadi kalau kita bisa bilang bukan kuantitinya, tapi kualitinya. I see. Dan aku selalu dikasihkan waktu oleh suami untuk mengubah atau membayar yang kemarin-kemarin dengan ya udah, ketika aku ada di rumah ya anak-anak akan selalu sama aku. Apapun itu, mulai dari activity dari pagi sampai malam. Oh, berarti ini ya ketika Kak Sela mungkin udah keluar kota, udah keluar mana-mana gitu kan, dan pada akhirnya punya waktu untuk anak gitu, pada akhirnya juga mikirnya waktu ini harus dimanfaatkan dengan baik ya berarti. Itu yang jadi tantangan sampai sekarang ya. Tapi atas sepertujuannya si anak-anak juga ya, karena mereka kan bisa memilih mana yang nyaman sama nggak sama mereka sebenarnya. Oke. Berarti apa ya, menjadi wanita karir itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah bagaimana cara membagi waktunya gitu kayak. Itu dari awal karirnya Kak Sela sendiri sempat susah nggak sih untuk membagi waktu seperti itu Kak? Kalau bagi waktu mungkin karena memang sudah dari awal. Aku punya rutinitas yang cukup padat dari zaman sekolah sampai kuliah. Jujur kelihatan sih sebenarnya.
Kayaknya Kak Sela ini memang nggak bisa duduk diem gitu kan, kayak harus keliling-keliling gitu ya harusnya ya. Iya. Nggak bisa yang kayak sebagai pekerja yang cuma diem buka laptop. Jelas Terus enggak sangat bisa, tidak. nggak Udah bisa. kelihatan Kak saudara Kak. Mungkin pulang kerja kalau kerjaannya itu memang benar-benar 9 to 5 after work, setelah pulang kerja masih akan pergi kemana gitu. Iya. Bisa. Kak Sela ini ekstrovert ya. Sangat ekstrovert ya. Kita sama loh Kak, beneran Kak. Kayak mau pulang kerja tuh kita nggak bisa ya kalau misalnya cuman langsung pulang kemana gitu, harus kemana lagi nih. Apalagi nih aktivitas yang masih bisa dilakuin gitu. Waduh, luar biasa banget ya. Tapi pada akhirnya ada transisi nggak sih Kak dari ketika itu mungkin Kak Sela sebelum menikah ya, sebelum married, terus akhirnya married dan sekarang dikaruniai seorang anak, ada transisi nggak di situ? Transisinya mungkin adaptasi di awal aja karena kita perkenalan dengan orang baru, kehidupan baru juga ya. Tapi satu hal yang selalu aku ingat dari suami aku ya, dia selalu pesan jangan karena hanya kita nikah, kamu terbatasi dan kehidupanmu berubah. Kamu tetap bisa liburan, even itu sama teman-temanmu sendiri atau kamu sendiri. Kamu tetap bisa keluar menikmati kehidupanmu, tetap bisa jalan-jalan juga, tetap bisa ngejar mimpi. Itu aja sih. Luar biasa ya. Oke Kak Sela, apa yang ngedorong Kak Sela sendiri pada akhirnya berkeinginan untuk menjadi wanita karir? Dulu memutuskan untuk kuliah itu tuntutan dari orang tua juga, kita harus kerja. Jadi komitmen ya di situ. Tapi kalau untuk aku sendiri, aku pribadi benar-benar perempuan itu memang harus mandiri sih gitu. Walaupun sebesar apapun gaji suami kita, sebesar apapun warisan kita, tapi memang tetap sih kita harus punya penghasilan sendiri. Bukan hanya untuk mencari materi, tapi juga experience. Kehidupan itu akan terus berjalan dan kita akan terus belajar kok. Dan belajarnya salah satunya ya melalui pekerjaan juga gitu sih. Jadi juga nggak ada salahnya ya Kak kalau misalnya kita sebagai wanita nih pengen punya karir sendiri ketika nantinya kita udah married, udah punya anak gitu kan. Gak ada salahnya ya berarti ya? Boleh kok selama suami kita mengizinkan ya. Sesuai komunikasi aja ya? Iya. Dililainya gimana ya? Perlu pakai kontrak gitu juga nggak? Soalnya kan kalau HR itu kan kayaknya harus ada kontrak yang tertulis ya, hitam di atas putih ya. Mungkin kalau sekarang eranya gitu ya, sesuatunya dikontrakin ya. Adalah pembicaraan sebelumnya. Kalau aku memang membicarakan ini dari sebelum dulu menikah. Jadi everything is clear di depan. Nggak ada lagi halangan-halangan yang terlalu berarti untuk berkomunikasi di baik itu karir, kehidupan, mungkin cita-cita gitu. Itu sih semuanya bisa dikomunikasikan sih sebenarnya, selama baik dari sisi kita pribadi dan suami itu mau saling memahami, menghargai. Tapi aku rasa kalau memang pasangan kita sayang sama kita, dia bakal memperbolehkan kita berkarir ataupun membuat kita bahagia kan. Selama itu bikin kita bahagia loh. Carilah pasangan yang sayang sama kamu ya, jangan yang tidak sayang ya, bener gitu ya Kak Sela ya. Kalau nggak sayang nanti ribet ya komunikasinya ya. Iya. Pokoknya nikah dulu aja gitu. Nggak tahu, belum nikah soalnya. Tantangan. Kalau ngomongin soal tantangan, Kak Sela ini kayaknya sudah melewati berbagai jalan geronjalan. Ya. Wah, semuanya dilewatin sama Kak Sela. Udah empas sampai pada akhirnya sampai sekarang jadi human research-nya di J99 Corp Jakarta gitu kan. Yang dimana tantangan yang paling Kak Sela ingat sampai sekarang, yang gue gak bakal lupa nih sama tantangan ini nih gitu. Kamu Jakarta juga gak apa-apa loh Kak? Iya. Tantangan terberat saya masalah waktu sih sebenarnya. Waktu. Kalau mungkin ini juga dihadapin hampir semua wanita karir ya di luar sana juga ya. Masalah terbesar kita adalah kita harus dealing dengan waktu. Terutama waktu kita dengan keluarga. Masa-masa golden age anak-anak itu tidak akan terulang. Tapi bagaimana kita sebenarnya bisa memanage itu sih. Kalau aku lebih fokus di quality daripada quantity. Dulu ada masa di mana aku mungkin baru bisa ketemu anak itu ya seminggu sekali, lah. Ada masa-masa yang paling berat buat aku tuh Sabtu bulan aku baru bisa ketemu anakku mungkin cuma 4 kali. Wow, seminggu sekali berarti ya?
enggak cuma seminggu sekali, jadi kayak ada masa-masa yang 2 minggu itu emang pergi dari suatu tempat ke tempat yang lain, sampai akhirnya oke, aku capek, aku pulang dulu nih, relax dulu gitu. Iya. Itu kayak ketemu anak tuh recharge loh sebenarnya buat kita. Itu sih. Akhirnya ini ya, tantangan yang paling berat atau yang pernah dilewatin sama Kak Sela sendiri adalah waktu ya. Iya. Bagaimana menikmati waktu, bagaimana cara menghargai waktu gitu ya. Kayak orang LDR ya berarti ya. Ya karena itu rasa kangen itu susah kita kontrol sebenarnya. Dan kayaknya hampir semua ibu akan merasa kangen sama anak. Dan pesan dari suamiku sendiri, ketika kamu fokus, ketika kamu kerja, ya udah fokus aja sama kerjaan. Jangan sampai kamu ngerasa punya rasa kangen yang berlebihan ke anak, karena itu bakal ngefek ke anak. Dalam artian dia kerasa loh, mungkin di rumah dia bisa jadi rewel, dia bisa jadi sakit itu, karena sebenarnya ya ada yang ngomong connectivity-nya antara anak dan ibu itu agak nggak bisa dijelaskan secara logika. Kuat ya berarti ya. Jadi tapi gimana ya naluri seorang ibu kalau kangen sama anak ya nggak bisa ditutup-tutupin ya. Iya, paling bentar kita video call, tapi itu juga mereka nggak mau juga sih. Kalau cuma video call gitu aja sih sebenarnya, kayak ya kalau dari aku cukup senang dan suka lihat fotonya dia ataupun video call ngobrol sama dia. Tapi dia nggak, anak-anak tuh kadang-kadang agak nggak suka buat merespon itu di video gitu loh. Oh, pengennya ketemu langsung ya. Yep. Itu adalah tipe-tipe anak yang tidak akan bisa LDR ya Kak ya. Nanti tolong jangan LDR dulu ya nanti ya kalau punya pasangan ya. Tapi yang terakhir nih, awal mulanya Kak Sela sendiri memulai karir yang sampai sekarang ditekunin. Karena kan dari karirnya Kak Sela tadi fun fact-nya sudah banyak banget ya. Apalagi as a HR gitu kan, itu ini adalah kali kedua ya. Apalagi di perusahaan yang cukup besar gitu kan. Awal memulai karir Kak Sela sendiri untuk start, aku akan menjadi wanita karir nih sesaat lagi gitu. Awal muasal menjadi wanita karir, sebenarnya kalau bisa dibilang itu ngikut arus aja ya. Karena kita kuliah lulus pengennya kan kerja. Oke. Pasti itu pengen kerja. After kerja pengen kerja di bidang apa? Nah dulu karena jurusan-jurusanku itu jurusan-jurusan yang enak masuknya nggak enak keluarnya. Ya. Kebanyakannya benar. Gitu. Ya. Berapa tahun dulu Kak kalau boleh tahu? 4 tahun. Wow, alhamdulillah. Kirain sampai yang bertahun-tahun luar biasa ya. Oh jangan. Ya. Sama loh, S2-nya Kak Sela tuh juga masuknya gampang. Keluarnya juga luar biasa ya. Luar biasa, dan itu agak lama loh. Apanya? S2 ya. Oh iya? 2 kali hamil. Oh wow. Terus gimana tuh? Jadi udah tinggal tesis doang sebenarnya itu. Yang bener-bener tinggal tesis tuh memang bener-bener repot banget sih ngatur waktu antara kerja, hamil, terus kuliah. Jadi oke, kita harus dealing dengan kondisi mana nih yang bisa dipending dulu. Ya udah kuliahnya aja. Orang tinggal tesis doang, kita pikirnya bisa dikerjain dari rumah aja gitu. Oke. Faktanya enggak ya, soalnya memang ada sesuatu ya yang memang harus membagi itu juga gitu kan. Iya benar. Tapi benar-benar memulai jadi seorang wanita karir itu bener. Aku kerja dari di Sinarmas ataupun di baik sebagai marketing, sales, HR, sampai titik balikku di 2018 di mana aku masuk ke MS. Jadi itu kan kayak lompat-lompat ya, dari marketing ke sales, abis itu ke HR, abis itu ngurus manajemen, kemudian ngurus brand. Oke. Justru karena background aku yang lompat-lompat ini yang jadi ibaratnya jadi senjata aku, jadi bikin aku bisa lebih tahu lapangan, yang bisa bikin karirku secepat itu terjadi. Oke. Itu sih. Jadi yang benar-benar dibilang sulit, dibilang mudah, mungkin orang lihatnya wah so lucky sekali gitu kan. Tapi ya semua orang bisa ngelihat aja sih. Tapi yang mengalamin itu orang-orang terdekat kita pasti ngerti kok perubahan-perubahan itu. Dan supaya kita butuh support system ya kayaknya. Iya benar banget. Kebetulan teman-teman di sini belum ada support system, mungkin bisa dicariin juga.
Oh, iya. Banyak loh. Banyak ya? Banyak. Ini mungkin anak-anaknya Kak Sela mungkin ada yang lagi kosong gitu misalnya. Kayaknya kalau anak-anak banyak nih. Banyak ya, banyak ya. Bisa lah nanti diobrolin sama Kak Sela ya. Tapi by the way Kak Sela, kita udah punya beberapa pertanyaan nih ya. Yang kemarin kita sempat open question box di Instagramnya Boomcraft gitu kan. Yang di kali ini Boomcast The Movement ya. Ini bakalan ngasih 3 pertanyaan ya. 3 pertanyaan. Tapi ini boleh langsung dijawab dulu sama Kak Sela. Direkan nggak pertanyaannya? Ini kebetulan pertanyaannya soal fisika. Enggak bercanda. Ini pertanyaannya tulisan. Soalnya kalau fisika juga saya nggak bisa jawab ya Kak ya. Pertanyaan yang pertama. Kak Sel, menurut Kakak bisa nggak sih kita nggak influence orang meskipun kita bukan orang yang terpandang? Bisa. Gimana caranya Kak? Setiap orang itu punya keahliannya masing-masing. Punya bidang di mana kita dianggap expert ataupun jago. Oke. Orang ngomong, oh ya, Sela ini aku nggak jago loh di matematika, tidak se-expert itu. Tapi aku juga nggak bodoh-bodoh banget. Iya. Ketika kita melihat diri kita sendiri kecil ya, sebenarnya di tempat lain itu melihat kita itu, wah, gede loh, wah, sukses loh gitu. Jadi jangan nganggap remeh diri sendiri sih lebih tepatnya gitu. Karena dulu aku ngerasa diri aku tuh kecil. Aku kuliah di kampusku dulu nggak ngerasa gagal loh sesungguhnya. Iya, walaupun di UNER ya Kak ya. Apalagi saya ya, kuliahnya nggak kelihatan. Iya, ya mau bilang iya gimana ya? Gak apa-apa, nggak usah sungkan. Tapi bukan perkara kita kuliah di mana. Mungkin buat orang lain kamu itu dianggap sukses loh. Dengan kamu bisa kuliah aja itu dianggap sukses oleh orang lain loh. Buat orang yang tidak berkuliah atau belum bisa kuliah di bidang yang kayak kamu senengin sekarang gitu. Jadi kita nggak bisa mandang orang secara subjektif di situ. Influence-nya gimana tuh? Setiap orang itu bisa kok jadi influencer. Semua orang bisa jadi influencer ya? Iya, istilahnya gitu. Ayolah, kita tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi. Kita hanya butuh mau belajar. Tinggal kamu di bidang apa? Aku di bidang apa? Bahkan banyak kok di sosial media zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang bisa menginfluence orang lain. Hanya dari postingannya. Setiap orang bisa berpendapat walaupun belum tentu pendapatnya itu 100% benar, tapi itu kan adalah pandangan dari sudut pandangnya dia. Dan mungkin ini juga sejalan dengan pandangan dari orang yang orang lain di luar sana. Iya, beda-beda soalnya Kak ya. Iya. Kadang pendapat itu kan bikin orang itu ada yang menjadi motivasi, ada yang demotivasi. Ya, itu tadi ya. Pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaannya pakai bahasa Inggris kebetulan ya. Jadi sorry for my pronunciation lah ya. Sangat susah sekali ini pertanyaannya Kak. Is it work ethic matters to you and your team? And tell me more how you handle your team as a leader. Thank you. Sama-sama. Orang yang kenal sama aku pasti akan mereka bisa bilang bahwa aku tuh rewel sama masalah etik. Sangat rewel. Jadi buat aku ethics matter. Very matter deh. Very matter. Karena dari etik itu sebenarnya kita menentukan bagaimana orang lain itu bakal melihat diri kita. Dan etik sebenarnya di setiap tempat itu juga berbeda-beda sudut pandangnya ya. Sekali lagi. Untuk sebagai menjadi seorang leader nih. Itu etik memang benar-benar, apalagi untuk etik yang berkaitan dengan integritas diri. Sangat penting banget tuh. Sangat penting. Jadi seorang leader kita harus bisa memberikan contoh yang baik untuk timnya. Bukan hanya menjadi leader atau atasan yang bisanya untuk menyuruh atau memerintah aja, tapi juga komunikasi itu dua arah. Benar. Gimana sih kita bisa membuat tim kita mau melakukan apa yang kita minta atau yang kita arahin kalau mereka tidak memandang kita sebagai orang yang
pantas untuk mendapatkan posisi itu. Luar biasa ya. Ini luar biasa ya, Kak Sela ini sangat motivasional sekali ya. Tapi that is true ya, karena itu apa yang orang nilai dari diri kita itu adalah diri kita sendiri ya sebenarnya. Benar. Yang tahu diri kita kan sebenarnya juga diri kita sendiri ya. Tapi ini juga ada pertanyaan selanjutnya sebenarnya yang nyambung gitu kan sama apa yang dibicarain sama Kak Sela. Direndahkan dalam dunia kerja, gimana sih cara kakak untuk ngadepin itu? Pernah ya. Itu Pernah. setiap orang pasti pernah direndahkan dalam dunia pekerjaan. Pernah. Dalam apapun itu. Kalau dari Kak Sela sendiri apa nih yang pernah direndahkan? Maksudnya dalam jabatan atau dalam kinerja atau seperti apa? Kinerja pernah, jabatan pernah. Semua pernah ya? Luar biasa, tantangan semuanya dilewati brus ya. Terus gimana Kak ceritanya? Terus ini juga cara untuk Kak Sela sendiri ngadepinnya. Sebenarnya kita harus tetap upgrade diri sih lebih tepatnya. Ketika orang bilang, oh ya Sela nggak pantas duduk di posisi A, ibaratnya ya kasih pembuktiannya. Apa target yang kamu kasih? Ya udah, gue jalanin. Oh. Ibaratnya lu jual, gue beli. Luar biasa ya. Lu jual, gue beli ya. Akhirnya Jakartanya keluar ya. Lu gua parah banget ya. Lu jual, gue beli pokoknya ya. Oh berarti sebenarnya juga responnya juga dari kita sendiri ya kayak malah. Iya, ada masa memang itu bikin kita down. Tapi bagaimana kita bisa merespon itu bukan menjadi suatu hal yang negatif dan itu bakal merugikan diri kita, tapi kita harus bisa membuat itu menjadi suatu dorongan positif. Oke. Satu nih, pembuktian diri itu ya kita harus tahu nih kenapa orang itu menganggap kita kecil, kenapa juga kita dianggap rendah. Oke. Kalau kita tahu alasannya, kita bisa memperbaiki diri itu. Bener. Belajar nih sebenarnya apa sih yang diharapin dari ekspektasi orang-orang ini, yang menganggap kita remeh ini loh sebenarnya. Kalau memang ibaratnya orang-orang itu tidak berpengaruh pada hidup kita, sebenarnya kita nggak punya kewajiban juga kok untuk memberikan pembuktian diri. Tapi jika orang-orang tersebut adalah orang-orang yang cukup berpengaruh dalam hidup kita, entah itu atasan atau keluarga kita, iya kita buktiin. Gitu. Jadi mulai dari ini bidang baru, ya udah gue belajar. Jangan dibilang umur sekian aku masih nggak buka buku, masih ya. Bahkan masuk ke dunia baru tuh yang benar-benar mau nggak mau baca jurnal lagi, ikut kuliah lagi, baca buku lagi gitu. Ya kebetulan Kak Sela juga bisa ngebantu skripsinya teman-teman ya. Oh enggak ya? Soalnya sering buka jurnal soalnya ya. Masih sering ya, ada beberapa kali dikontak teman-teman mahasiswa dari kampus lama untuk entah itu jadi narasumber ataupun buat nanya untuk seputar skripsi ataupun tesis. Tapi yang paling banyak sih skripsi dulu sih. Gitu. Tentang ekonomi pembangunan ya. Iya, karena masih relate sampai sekarang. Masih relate ya sampai sekarang ya. Wah luar biasa loh Kak Sela ini ya. Setiap hari-hari baca buku terus berarti ya. Iya kalau punya waktu. Iya kalau punya waktu, luar biasa. Tapi diluangin sih sebenarnya. Iya. Luar biasa ya. Tapi anyway terima kasih banyak Kak Sela. Ini kalau dari konklusi dari Kak Sela sendiri sebenarnya kalau menjadi wanita karir itu adalah sebenarnya startnya adalah dari komunikasi dulu ya Kak ya. Iya. Komunikasi dengan orang terdekat, mungkin nantinya ketika sudah married mungkin komunikasi dengan pasangannya dan bisa jadi bisa dibilang apa ya, mungkin kalau pengen menjadi wanita karir itu startnya dari diri kita sendiri juga ya. Iya. Kamu siap mau untuk melewati tantangan yang bakalan kamu lewatin atau enggak gitu ya. Iya, karena itu pastinya nggak mudah. Jadi set the target. Kita tahu roadmapnya seperti apa, kita tahu apa yang dibutuhin untuk bisa mewujudkan dari target-target itu. Selebihnya go ahead, serahkan semuanya sama Tuhan. Luar biasa. Yang terakhir Kak Sela, dari Kak Sela sendiri mungkin mau ngasih wejangan ya sama orang-orang yang mungkin ini khususnya wanita-wanita yang mungkin takut banget untuk start from the bottom untuk menjadi wanita karir pada akhirnya, karena mungkin tadi kita sempat bahas takut ada omongan A, B, C, D, E, F, G yang dimana mungkin tidak semua orang seberani Kak Sela yang sampai sekarang berani untuk mengambil kesempatan untuk menjadi wanita karir. Setiap wanita itu berharga.
kita punya background yang berbeda-beda, kita juga punya jalan yang berbeda-beda, tapi kita sendiri yang menentukan hidup kita sendiri yang menentukan jalan kita. Jadi jangan ragu untuk meraih mimpi yang sebenarnya kita punya, dan tetap serahkan semuanya sama Tuhan sih. Luar biasa. Wah, terima kasih banyak Kak Sela. Thank you so much. Ini adalah salah satu bintang tamu yang sangat luar biasa, Kak Sela ya. Terima kasih banyak. Semoga sukses selalu ya. Amin. Salam buat anak-anaknya. Semoga nanti lebih banyak waktu juga buat anak-anak ya. Terima kasih banyak Kak Sela ya. Dan terima kasih juga Bung Kes. Jangan lupa saksikan di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. See you on the next episode.